Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 261. Di luar villa, seekor kuda putih tanpa bulu di tubuhnya berlari ke depan. Berkendara, mengemudi. Seorang pria tampan yang mengenakan jas hujan putih, topi putih, dan cambuk panjang sedang duduk di atas kudanya. Dia mendesak kudanya untuk berlari kencang dan mendobrak gerbang villa buru-buru menghindar. Siapapun yang datang ke sini berani masuk tanpa izin ke villa Jiuhua, segera turun dari kudamu. Setelah mendengar kabar tersebut, beberapa satpam datang dan berteriak keras, namun melihat kuda putih jangkung itu berlari kencang tanpa henti, tidak ada yang berani melangkah maju untuk berhenti. Kuda putih itu lewat sepanjang jalan dan masuk ke halaman tempat pesta pertunangan diadakan, lalu melambat. Para tamu di sekitarnya bingung dan melarikan diri. Kamu pria yang sangat keren, bisakah kita berhenti bersikap terlalu menonjol? Tong Lin tersenyum pahit ketika dia melihat orang-orang yang datang dengan menunggang kuda. Siapa pria ini? Dia sedang menunggang kuda putih. Apa menurutmu dia benar-benar pangeran tampan? Dia hanya mengacaukan situasi. Sulit bagi kuda setinggi itu untuk masuk ke jamuan makan tanpa menarik perhatian. Para tamu bersembunyi di tempat yang aman dan mengangkat mata untuk menonton. Qin Ming, kenapa dia ada di sini? Qi Yuankei terkejut saat melihat orang itu dengan jelas. Dan menunggang kuda putih ke pesta pertunangan, masalah apa yang dilakukan anak ini? Tuan Qi, apakah Anda kenal anak ini? Melihat Qin Ming, Zhao Tianhao tiba-tiba teringat akan anggur merah mahal yang telah dihamburkan Qin Ming. Dia sangat marah hingga giginya sakit dan bertanya, apa latar belakang anak ini? Dia tidak memiliki latar belakang. Dia adalah manajer departemen sebuah perusahaan, tapi orang ini agak jahat. Qi Yuankei ditakuti oleh Qin Ming, yang meninggalkan bayangan psikologis yang tak terhapuskan di hatinya. Kamu berani berpura-pura menjadi siung bawang putih besar ketika kamu tidak memiliki identitas dan latar belakang. Jika kamu memiliki kesempatan, kamu akan menghadapi anak ini dengan kejam, kata Zhao Tianhao dengan marah, matanya berkeliling, memikirkan ide-ide buruk. Melihat kuda putih itu perlahan berjalan ke arahnya, Bai Linglong membeku di tempat seolah dia tercengang. Gelas anggur di tangannya mau tidak mau tergelincir ke bawah, dan hanya Qin Ming, yang tampak seperti pangeran tampan, yang tersisa di dalam dirinya. Mata. Seolah-olah seluruh dunia telah tenang, dan dia dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tahu bahwa Qin Ming pasti akan datang untuk menyelamatkannya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan tampil dengan cara yang luar biasa dan romantis. Putriku yang cantik, bisakah kamu mengundangku menunggang kuda untuk mengagumi bulan dan menghabiskan waktu bersama? Berhenti di samping Bai Linglong, Qin Ming membungkuk dan mengulurkan tangan kanannya. Bai Linglong masih dikelilingi oleh kejutan besar. Kebahagiaan yang tiba-tiba membuat otaknya korslet dan tanpa sadar dia mengulurkan tangannya. Qin Ming meraih tangan giok Bai Linglong, tetapi dia tidak melihat betapa kerasnya dia mengerahkannya. Tubuh halus Bai Linglong terbang seringan apapun, dan mendarat dengan mantap di punggung kuda. Ada pangeran tampan di hati setiap gadis, dan dia bermimpi suatu hari dia akan muncul, dan malam ini pangeran tampan yang berkulit putih dan cantik muncul. Dia benar-benar menunggang kuda putih, terlihat keren dan tampan olehnya selama sisa hidupnya. Semua wanita yang hadir merasa iri. Qin Ming. Yang Jie sangat cemburu seolah-olah dia adalah musuh. Dia mengertakkan gigi dengan kebencian. Dia mencuri wanitaku dan berani membuat keributan besar di pesta pertunanganku. Melihat Bai Linglong hendak diculik di depan umum, dia berteriak dengan tegas, kemarilah, tangkap para pelacur ini dan pasangannya dan pukul mereka setengah sampai mati. Nak, turunlah ke sini, ini bukan tempat bagimu untuk bertindak liar. Beberapa petugas keamanan bergegas keluar dari segala arah sambil membawa pentungan dan mengepung mereka. Qin Ming menjabat tangannya, dan bayangan cambuk lewat. Dengan retakan yang tajam, gelas anggur di tangan Yang Jie hancur berkeping-keping. Yang Jie sangat ketakutan sehingga tetesan keringat tiba-tiba muncul di dahinya, dan dia buru-buru mundur. Ayo, pukul aku. Qin Ming melihat sekeliling dengan mata dingin, dipenuhi aura pembunuh. Teng membuat orang merasa tertekan. Siapa yang berani maju dan membiarkanmu berakhir seperti segelas anggur? Jika kamu tidak percaya padaku, cobalah. Petugas keamanan yang bergegas berhenti ketakutan dan saling memandang. Kembalikan padanya. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana dalam keadaan linglung? Ayo, siapapun yang bisa menarik anak ini dari kudanya akan diberi hadiah. Yang Jie meraung sekuat tenaga. Petugas keamanan tidak berani untuk tidak patuh, dan harus bergegas ke depan. Cambuk panjang di tangan Qin Ming menari-nari, mengeluarkan suara berderak. Dia tidak bisa mendekati siapapun dalam jarak 1 meter darinya dicambuk berkeping-keping, dan dia terjatuh. Mendengar suara tersebut, ayah Yang Jie, Yang Chengye dan orang tua Bai Linglong keluar untuk memeriksa situasi. Melihat putrinya duduk di atas kuda dan bersandar di pelukan pria asing, Bai Guanzong menjadi sangat marah. Linglong, apa yang kamu lakukan, kenapa kamu tidak turun ke sini? Pada titik ini, Bai Linglong menyerah dan duduk tegak, dan berteriak dengan dingin, saya tidak pernah menyetujui pernikahan ini sama sekali.
Anda dapat bertunangan dengan siapapun yang Anda inginkan, tetapi jangan mencari saya. Anda memaksa saya untuk melakukannya ini. Omong kosong, kenapa kamu tidak turun ke sini? Bai Guanzong berteriak dengan mata terbuka lebar. Aku tidak main-main, aku sadar. Kemarahan Bai Linglong yang tertahan selama bertahun-tahun meledak, demi kentunganmu sendiri, tapi terlepas dari kebahagiaanku, kamu memaksaku menjadi bajingan yang memperlakukan wanita sebagai mainannya. Miliki kamu mempertimbangkannya. Pernahkah kamu memikirkanku? Apakah semua pria di keluarga Bai berada dalam kondisi memalukan karena menjual wanita demi kemuliaan? Begitu kata-kata ini keluar, ada keheningan di sekitar, terutama para wanita yang menikah melalui pernikahan keluarga mengungkapkan perasaan dan empati mereka. Wajah Bai Guanzong menjadi merah dan putih, tetapi di depan semua orang, dia tidak bisa mengakuinya meskipun dia salah, dan berkata dengan marah, "Diam, apakah kamu tidak merasa malu? Pernikahan ini telah dinegosiasikan dengan keluarga Yang, jika kamu berani menyesali pernikahanmu dan pergi, aku, Bai Guanzong, tidak akan pernah memiliki anak perempuan sepertimu." Hati Bai Linglong tiba-tiba menjadi dingin dan dia tersenyum sedih. "Tidak masalah jika kamu tidak ingin tinggal di rumah seperti ini, ayo pergi." Paman Bai, Bibi Ruan. Qin Mingduan duduk di atas kudanya dan memeluk Bai Guanzong dan istrinya. "Ini pertama kalinya kita bertemu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Qin Ming. Saya telah mengambil putri Anda hari ini. Saya berjanji untuk merawatnya dengan sepenuh hati dan membuatnya hidup 1000 kali lebih bahagia daripada menikah dengan keluarga Yang. Jika kamu bersikeras menikahi Linglong, jika kamu memutuskan hubungan, kamu pasti akan menyesalinya suatu hari nanti." Bai Guanzong menjadi semakin marah, dengan ekspresi garang di wajahnya, dan berteriak, "Diam, tidak heran putriku begitu memberontak, dia semua tersihir olehmu, tidak ada dari kalian yang bisa pergi hari ini. Kalian berdua pelacur, tidak mudah untuk pergi." Yang Jie mengertakkan gigi dengan kebencian, meraih mikrofon pembawa acara, dan meraung dengan marah, "Beritahu semua penjaga keamanan villa untuk datang kepadaku, tidak peduli apa, aku harus menyingkirkanmu. Raih para pelacur ini dan persetan dengan mereka berdua." Yang Jie menyimpan dendam. Sekarang Qin Ming datang ke rumahnya dan berada di wilayahnya sendiri, bagaimana dia bisa membiarkan Qin Ming melarikan diri? Perintah itu diturunkan, tapi tidak ada satpam yang datang. Petugas keamanan di halaman dicambuk dan sangat menderita, dan tidak ada yang berani melangkah maju. Sudut mulut Yang Jie bergerak-gerak, dia berteriak untuk menangkap Qin dan Ming, tapi tidak ada yang maju. Ayah Yang Jie, Yang Chengye, memiliki wajah yang berat. Bai Linglong membuat keributan. Tidak hanya keluarga Bai yang dipermalukan di depan umum, tetapi keluarga Yang juga malu. Dia melambai kepada 4 pengawal di belakangnya. "Tangkap pembuat onar itu." Setelah mendapat perintah, keempat pengawal itu tidak tahu di mana menemukannya. Beberapa pipa baja sepanjang 2 meter datang dan menyebar dan melonjak dari depan, belakang, kiri, dan kanan, seolah sedang berburu serigala. Berkendara. Qin Ming menjepit perut kuda itu dengan kakinya, mendesak kudanya untuk bergegas ke depan. Dia mencabut cambuknya di sisi kanannya dan melilitkannya seperti ular di sekitar pipa baja yang menyerang pengawal dari depan. Saat cambuk diayunkan, pipa baja pengawal itu terlepas dari tangannya, melintas lurus, dan dipakukan ke tanah seperti lembing. Melihat kuda putih itu terus berlari ke arahnya, pengawal itu melompat dan berguling. Pada saat ini, 2 pengawal di kiri dan kanan menukik, memanfaatkan kekuatan lari, melompat tinggi, dan menghancurkan Qin Ming dengan kejam dengan suara angin bersiul. Melihat pipa baja jatuh di atas kepalanya, Qin Ming mengulurkan tangannya secepat kilat, meraih 2 pipa baja di kiri dan kanan, dan mengirimkannya keluar dengan paksa. Bang, bang. Pipa baja itu masing-masing mengenai dada kedua pengawal itu, terbang di udara, dan jatuh dengan keras di punggung mereka. Qin Ming mendengus dengan jijik dan melemparkan pipa baja itu ke belakang dengan tangan kirinya tanpa menoleh ke belakang. "Ah!" seru pengawal yang menyusul dari belakang. Pipa baja itu tiba dalam sekejap mata, melewati kakinya, dan dipaku ke tanah. Jika Qin Ming tidak ingin melukai siapapun, pipa baja itu tidak akan dipaku ke tanah, tetapi dimasukkan ke dalam tubuhnya. Setelah menyingkirkan 4 pengawal yang menghalangi, Qin Ming memacu kudanya ke depan dan bergegas menuju Yang Jie, menakuti pria itu sehingga dia berbalik dan lari. "Sampah, kendalikan." Akan segera menaiki tangga, Qin Ming menarik kendali dengan kuat, seolah mengekang kuda dari tebing. Kuda putih itu meringkik dan berhenti tiba-tiba. Seluruh tubuh depannya terangkat dari tanah, dan kedua kuku depannya masih melakukan gerakan berlari di udara. Tubuh Bai Linglong bersandar ke belakang tanpa sadar dan jatuh ke pelukan Qin Ming. Postur kuda putih yang berdiri di udara membuatnya takut dan bersemangat. Plop! Yang Jie sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lemah dan dia duduk di tanah. Kuku depan kuda putih itu mendarat. Qin Ming mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Yang Jie, dan berkata dengan dingin, "Aku memperingatkanmu, Linglong tidak pernah menandatangani kontrak pernikahan denganmu, apalagi tunanganmu. Jangan ganggu dia lagi. Di masa depan, jika tidak, nasibmu akan lebih buruk daripada di Laut Cina Timur. Kota ini terluka 10 kali lebih buruk olehku." "Apa, kamu memukuli anakku dengan serius?" Mendengar ini, wajah Yang Chengye begitu muram hingga dia hampir menitikkan air mata.
Setelah Yang Jie terluka parah dan kembali ke ibu kota, tidak peduli bagaimana keluarganya bertanya, dia tidak pernah mengatakan siapa yang dipukuli. Bocah sombong, kamu membuat keributan besar di pesta pertunangan anakku dan bahkan berani menyakiti anakku. Kamu bahkan tidak berpikir untuk meninggalkan villa hari ini. Sebagai seorang ayah, kenapa kamu tidak bertanya padaku mengapa aku menyakiti putramu? Qin Ming mencibir. Saya tidak perlu tahu. Yang Cheng Ye sangat marah dan berteriak keras, beritahu manajer keamanan dan minta dia segera mengirim sejumlah besar penjaga keamanan. Yang Hai Chuan, kepala pelayan, menjawab dengan suara rendah, para pemimpin yang bertanggung jawab atas keamanan di villa semuanya telah mematikan telepon mereka dan tidak dapat dihubungi. Saya meminta seseorang untuk menemukan mereka. Sialan, matikan telepon pada saat kritis. Yang Cheng Ye mengerutkan kening dan mengutuk secara diam-diam. Saya sudah mengatakan semua yang perlu saya katakan, sampai jumpa lagi. Qin Ming membalikkan kudanya, berbalik, dan bersiap untuk pergi. Berhenti pergi. Yang Cheng Ye tidak mau membiarkan Qin Ming yang bermasalah pergi, jika tidak, wajah keluarga yang akan hilang, tetapi penjaga keamanan belum datang, dan tidak ada yang bisa menghentikan Qin Ming. Matanya dengan cepat menyapu kerumunan dan mendarat di Tong Lin. Keponakan keluarga Tong, tolong bantu hentikan orang ini. Saya akan berterima kasih banyak setelahnya. Yang Cheng Ye meminta bantuan secara langsung, berpikir bahwa Tong Lin pasti akan mengkhianatinya, tetapi Tong Lin tersenyum dengan tenang dan berkata, Qin Ming adalah temanku. Saya tidak bisa ikut campur dalam masalah ini, jadi kami hanya bisa saling membantu. Bab 262. Apakah kamu berteman dengan orang ini? Ketika Yang Cheng Ye, Yang Jie dan yang lainnya mendengar bahwa Tong Lin mengakui bahwa dia berteman dengan Qin Ming, mereka semua terkejut dan bahkan tidak dapat dipercaya keluarga, salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota, bagaimana mungkin mengenal seseorang seperti Qin Ming. Terima kasih banyak, Xiao Linzi. Qin Ming mengepalkan tinjunya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Tong Lin. Dia tidak mengatakan apapun di depan umum, dan pergi bersama Bai Linglong dengan menunggangi kudanya. Anak ini bahkan tidak berusaha menyelamatkan mukanya di hadapan begitu banyak orang. Tong Lin tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kamu juga berbohong kepadaku bahwa ada masalah mendesak, dan kamu sebenarnya memintaku untuk melihatmu mencuri pengantin. Bisakah kamu lebih bisa diandalkan? Xiao Linzi. Qi Yuankei dan yang lainnya tertegun sejenak, seolah-olah mereka tidak dapat mempercayai telinga mereka. Jika mereka berteriak seperti ini, mereka pasti akan menarik tangan besi Tong Lin, dan tidak ada tamu yang hadir, termasuk Yang Cheng Ye, berani memanggil Tong Lin seperti itu. Namun, Tong Lin tidak marah ketika Qin Ming meneriakkan ini. Tampaknya hubungan keduanya sangat baik. Hal ini membuat semua orang penasaran dengan identitas Qin Ming. Bagaimana anak ini bisa mengenal Tuan Tong? Zhao Tianhao bertanya-tanya. Dia awalnya mengira Qin Ming adalah bajingan dengan kulit lebih tebal dari tembok kota, tapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Saya juga tidak tahu. Di antara tamu yang hadir, hanya Qi Yuankei yang cukup mengenal Qin Ming, yang membuatnya bingung. Qin Ming hanyalah manajer kecil grup Gu, tanpa identitas atau latar belakang, dan kesenjangannya sangat besar. Kenapa kamu memiliki hubungan yang baik dengan Tong Lin? Mungkinkah Qin Ming bertugas sebagai tentara dan merupakan rekan seperjuangan Tong Lin? Ini adalah satu-satunya penjelasan masuk akal yang dapat dipikirkan Qi Yuankei, jika tidak, Qin Ming tidak akan dapat menghubungi Tong Lin sama sekali. Kamu sekelompok sampah, kenapa kamu tidak mengejarku? Yang Jie bangkit dari tanah dan berteriak dengan marah. Bagaimana kedua kaki pengawal itu bisa berlari lebih cepat dari keempat kaki kudanya? Bahkan jika dia menyusul, dia tidak bisa menangkap Qin Ming. Sebaliknya, dia dipukuli lagi. Dia berpura-pura mengejarnya dan menyaksikan Qin Ming menghilang dari pandangan. Wow, dia sangat tampan dan romantis. Jika seorang pria memperlakukanku seperti ini, aku pasti akan menikah dengannya tanpa ragu-ragu. Beberapa wanita lajang bergumam seperti seorang nimfomaniak. Mereka tidak mengira Qin Ming mengadakan pesta pertunangan besar dan mencurinya pahlawan wanita. Sungguh menjijikkan, tetapi mereka merasa bahwa Qin Ming cocok dengan citra pangeran tampan yang mereka impikan. Tuan Muda Tong, bagaimana Anda tahu Qin Ming? Zhao Tianhao masih berpikir untuk berurusan dengan Qin Ming, dan menemukan bahwa Qin Ming dan Tong Lin tampaknya memiliki hubungan yang baik, jadi dia ingin mengetahui lebih banyak tentang hal itu, jadi dia pergi untuk berbicara dengannya. Kami berteman, kata Tong Lin singkat. Melihat Tong Lin tidak mau berbicara, Zhao Tianhao tidak ingin bertanya lebih jauh, agar tidak menimbulkan masalah pada dirinya sendiri. Dia berpikir demi Tuan Muda Tong, dia akan membiarkan anak ini pergi saat ini. Jika kita bertemu lagi di masa depan, anak ini tidak akan berani menganggapku serius. Di sini, kita bisa menyelesaikan dendam lama dan baru bersama. Baru beberapa menit setelah Qin Ming pergi, manajer keamanan villa tiba bersama sekelompok penjaga keamanan. Yang Cheng Ye memarahinya dan mengarahkan kemarahannya pada penjaga keamanan yang tidak muncul saat dibutuhkan. Manajer Departemen Keamanan tidak mampu menyinggung keluarga Yang, jadi dia berani marah tetapi tidak berani berbicara, dengan senyum minta maaf di wajahnya. Tepat ketika jamuan makan baru saja dimulai, dia menerima telepon dari pemilik villa sendiri, memerintahkan manajer Departemen Keamanan untuk mematikan telepon mereka. Inilah sebabnya Yang Cheng Ye tidak dapat menemukan siapapun ketika dia ingin mencari keamanan.
Ayo pergi, aku akan membawamu ke puncak gunung untuk menikmati bulan. Qin Ming berlari kencang di bawah tirai, bukannya kembali ke kota, dia malah berlari menuju gunung, berniat meninggalkan Bai Linglong yang romantis dan malam tak terlupakan. Sayang, sikapmu malam ini sangat tampan, saya sangat tersentuh. Bai Linglong sepertinya berada dalam mimpi, penuh kegembiraan, kebahagiaan dan rasa manis. Dia benar-benar melupakan perpisahan dengan orang tuanya untuk saat ini, dan memeluk Qin Ming dan menciumnya dengan liar. Bulan cerah menggantung di langit, memancarkan cahaya bulan yang redup dan terang. Angin malam bertiup, dan bayang-bayang pepohonan di pegunungan menari-nari. Seekor kuda putih berlari melewati jalan pegunungan, dan dua orang di atas kuda itu saling berpelukan lainnya. Baru setelah mereka tercekik oleh ciuman itu, keduanya berpisah. Qin Ming menjilat bibirnya yang menarik dengan senyum jahat di wajahnya. Saudari Bai, kamu sangat cantik malam ini. Kamu terlihat seperti peri dari 9 surga. Itu membuatku, sebagai orang biasa, merasa bersemangat. Aku ingin tahu apakah peri itu bersedia merendahkan diri untuk memainkan permainan adu kuda yang penuh semangat dengan orang biasa sepertiku. Kuda gemetar. Bai Linglong memutar matanya dan berkata dengan genit, anak muda, pikiranmu penuh dengan pikiran yang tidak sehat. Kamu telah menonton terlalu banyak serial TV. Bagaimana kamu bisa menggoyang kuda? Jangan konyol. Sungguh keinginan yang indah, tapi sayang sekali hal itu tidak dapat diwujudkan. Qin Ming meratap dan berkata dengan sangat menyesal. Bai Linglong tersenyum menawan dan berkata dengan menawan, meskipun saya tidak dapat memenuhi keinginan Anda, saya dapat memenuhi semua kebutuhan Anda yang lain. Bolehkah? Implikasi dari kata-kata ini jelas. Qin Ming merasa panas dan tersenyum. Itu yang kamu katakan. Menurutku pemandangan di sini bagus. Ayo kita bermalam di alam liar malam ini dan bersenang-senang bersama. Demi keberhasilanmu menyelamatkan pengemudi malam ini, keluarga Ai akan mengandalkanmu. Bai Linglong berkata sambil tersenyum manis. Qin Ming menunggang kuda dan berjalan di sepanjang jalur pegunungan, dan akhirnya berhenti di kolam air panas. Hutan pegunungan lebih sejuk pada malam hari, dan bahkan ada lapisan kabut putih tipis yang mengambang di atas kolam. Setelah mencari sekian lama, akhirnya aku menemukan tempat yang cocok untuk bertarung di lapangan. Tidak, ayo kita bermalam. Qin Ming Piao turun dan berkata. Cih. Bai Linglong memutar matanya ke arah Qin Ming dan berkata dengan genit, aku tahu kamu memiliki niat buruk dan secara tidak sengaja mengungkapkan tujuanmu yang sebenarnya. Kamu memiliki pikiran yang tidak murni dan punya rencana lain. Kami adalah pasangan tua, dan akan membosankan jika tetap sama setiap hari. Kami juga harus menemukan kegembiraan romantis dan gairah hidup. Kata Qin Ming dengan serius. Pasangan tua. Bai Linglong bergumam pada dirinya sendiri, kita baru berhubungan seks 2 kali, oke. Kita hampir sama seperti pengantin baru. Qin Ming mengikat kuda putih itu ke pohon, lalu menurunkan Bai Linglong. Kamu istirahat sebentar, aku akan mengumpulkan kayu dan menyalakan api unggun kalau ada serigala di pegunungan. Dengan orang mesum besar sepertimu di sini, tidak ada serigala yang akan mendekat. Bai Linglong tersenyum manis, cari lebih banyak kayu dan nyalakan api unggun besar. Qin Ming memberi isyarat, oke, dan melihat sekeliling, mencari cabang mati. Bai Linglong berjalan menuju sumber air panas di bawah sinar bulan keperakan dan mencoba airnya sangat hangat dan cocok untuk mandi. Dia melepaskan sepatu hak tingginya yang rumit, melepas pakaiannya, mengayunkan tubuh halusnya yang membuat hidungnya berdarah, dan berjalan ke pemandian air panas dengan penuh semangat. Segera, tubuh halus Bai Linglong dari dada ke bawah terendam di kolam. Adegan seorang wanita cantik sedang mandi membuat orang memikirkannya. Dia memperingatkan Qin Ming, kakak ingin mandi, jangan mengintip. Bukankah ini rayuan Chi Guo Guo? Qin Ming melihat sekilas pemandangan indah seorang wanita cantik yang sedang mandi di air di bawah sinar bulan yang putih terang Bai Linglong yang sedang bermain di air. Pada pukul 3 pagi keesokan harinya, sepasang pria tampan dan wanita cantik muncul di jalan sekitar gunung sambil menunggangi kuda putih yang tinggi. Qin Ming dan Bai Linglong lah yang menghabiskan malam yang indah di pegunungan. Setelah dipupuk oleh awan dan hujan beberapa kali, Bai Linglong menjadi semakin menawan dan mempesona, memancarkan pesona seorang wanita dewasa. Menunggang kuda dan berjalan dengan kecantikan yang begitu besar akan membuat banyak lajang iri. Ada 2 mobil yang diparkir di perempatan menuruni gunung. Seorang pemuda gagah berpakaian santai sedang bersandar di mobil, dengan sebatang rokok di mulutnya namun belum menyala. Saat jarak semakin dekat, Bai Linglong mendongak dan merasa pria itu tampak familiar, jadi dia bertanya, sepertinya itu Tong Lin, kan? Kelihatannya tidak seperti itu anak itu. Kata Qin Ming sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, aku belum bertanya padamu, apakah kamu dan Tong Lin berteman? Qin Ming mengangguk, tidak tepat untuk mengatakan bahwa kita adalah teman. Harus dikatakan bahwa kita adalah teman dekat. Dia membantu menemukan kuda ini. Aku bisa membawamu pergi dengan lancar tadi malam. Dia juga banyak membantu secara diam-diam. Kalian belum pernah tinggal di ibu kota kan? Bagaimana kalian bisa mengenal satu sama lain? Bai Linglong bertanya dengan bingung dan penasaran. Pernahkah kamu mendengar tentang 4 sahabat besi di dunia? Besi pertama adalah kita bersekolah di sekolah yang sama bersama-sama, dan besi kedua adalah kita membawa senjata bersama. Tong Lin dan aku termasuk tipe kedua. Qin Ming menjelaskan.
Apakah kamu dan Tong Lin pernah bertugas di ketentaraan bersama? Bisa dibilang begitu. Qin Ming tidak menjelaskan secara detail. Pantas saja dia bersedia membantu. Bai Linglong tiba-tiba tersadar. Tong Lin melihat Qin Ming dan Qin Ming datang menunggang kuda dari kejauhan. Dia melambai dan mendesak, "Cepatlah, nak. Aku sudah menunggumu selama 15 menit. Apakah kamu punya waktu?" Berkendara. Ketika dia mendekat, Qin Ming mengekang kudanya dan melompat turun satu demi satu. "Halo kakak ipar, aku sopan sekali, adik kecil." Sapa Tong Lin dengan nada bercanda. Bai Linglong dipenuhi dengan kegembiraan ketika dia dipanggil kakak ipar, wajahnya memerah, dan dia berkata dengan suara yang jarang dan malu-malu, "Jangan memanggilnya seperti itu, Qin Ming dan aku belum menikah. Lagi pula kalian semua bersama, jadi hanya masalah waktu sebelum kalian mengubah nada." "Aku akan berteriak dulu," kata Tong Lin sambil tersenyum. "Oke, berhentilah menggoda adik iparmu." Qin Ming tersenyum dan menyerahkan kendali. "Terima kasih atas bantuanmu, kudanya akan dikembalikan padamu. Jangan terlalu sopan padaku." Tong Lin melambai, dan seorang pria berusia 30-an berjalan dari samping dan membawa kudanya pergi. Kemudian, dia mengeluh, "Anakmu kabur tadi malam, meninggalkan kekacauan untuk aku bersihkan untukmu. Jangan lupa berhutang budi padaku." Tadi malam, setelah Qin Ming pergi, Yang Cheng Ye menelepon polisi dan bersiap menggunakan kepolisian untuk menangkap Qin Ming, tetapi Tong Lin diam-diam membantu menekannya. Selain itu, juga merupakan kesalahan Tong Lin sehingga manajemen puncak Departemen Keamanan Villa mematikan telepon mereka dan menghilang. "Oke, aku berhutang budi padamu, beritahu aku bagaimana aku bisa membalasmu," kata Qin Ming sambil tersenyum. "Bantuanmu bernilai ribuan emas. Aku belum memikirkannya. Aku secara alami akan datang kepadamu saat aku membutuhkanmu." Tong Lin berkata dengan gembira, seolah-olah dia telah memperoleh banyak manfaat. "Ayo pergi, aku sudah mengatur makan malamnya. Ayo kita makan malam bersama, aku harus segera kembali ke militer setelah semuanya selesai." Tong Lin kembali kali ini khusus untuk membantu Qin Ming, yang menunjukkan persahabatan yang mendalam antara keduanya. Qin Ming sendirian bisa merebut Bai Linglong di pesta pertunangan di depan semua orang, tapi itu akan menimbulkan banyak masalah. Bagaimanapun, ini adalah ibu kota suatu negara, dan keluarga yang sangat berkuasa di ibu kota kekaisaran. Qin Ming berpikir bahwa dia harus mencari seseorang untuk membantu mengatasi akibatnya. "Untuk alasan yang baik, saya menemukan Tong Lin." Bersambung.